Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas soal-soal simulasi dari BKN ya, CAT BKN 2021. Kita akan menjawab soal-soal TIU-nya saja. Nah, oke, kita lihat untuk nomor 1 di sini soalnya tentang perbandingan ya, perbandingan kuantitatif. Ini jenisnya soal biasa ya, bukan soal cerita. Nah, kita lihat di sini diketahui katanya A banding B sama dengan 4:3. Kemudian B banding C adalah 1:2. Dan kemudian C banding D adalah 3:1. Nah, pertanyaannya adalah berapa A banding B banding C banding D. Oke, ini jadi yang kita inginkan ya. A banding B banding C banding D. Nah, untuk bisa menyusun hurufnya seperti ini ya, ini kita harus menyamakan angka-angkanya nih. Maksudnya kayak gimana? Di sini, di pertama ada huruf B ya. Di yang kedua juga ada huruf B nih. Nah, tapi berbeda nih. Di persamaan pertama B-nya ini sama dengan 3, sedangkan yang di kedua adalah sama dengan 1. Nah, artinya kita harus menyamakan dulu ini ya. Berarti biar sama, yang bawah ini kita kalikan dengan 3. Berarti yang ini jadinya 3 kali 1, 3. Dan 2:3 adalah 6. Nah, berarti kan 1:2 itu sama saja dengan 3:6 kan. Nah, selanjutnya ini juga sama nih. Sekarang C-nya jadi sama dengan 6. Sedangkan C yang di sini 3 nih. Nah, berarti biar sama, C yang di bawah kita kalikan dengan 2. 3 kali 2 jadinya 6. Dan 1 kali 2 jadinya 2. Nah, inilah angka-angka yang akan kita pakai. Nih, hapus dulu ya bulatan-bulatannya biar nggak pusing. Nah, angka-angkanya kita pakai yang baru ya, jangan yang lama. Jadi yang angka dipakai itu gini. Kita pakai A-nya ini, yang ini 4. B-nya jadinya yang ini 3. C-nya yang ini 6. D-nya yang ini 2. Nah, berarti A banding B banding C banding D tinggal masuk-masukin aja. 4, 3, 6, dan D-nya 2. Kayak gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 2. Rumus suku ke N suatu barisan ditentukan oleh ini ya rumusnya ya. Kita tulis ulang. UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN. Nah, suku kedua dan suku ketujuh. Nah, itu N-nya ya. Suku itu N. Berarti ini N sama dengan 2. Yang ini N sama dengan 7. Dari barisan itu masing-masing adalah 8 dan 63. Nah, kalau ini berarti adalah UN-nya. Yang ini suku kedua, 8, dan ini suku ke-7. Berarti ya, 63. Hitung nilai B. Oke, pertama kita substitusikan untuk N yang sama dengan 2 ini. Berarti U2 sama dengan A. Ini N-nya semua ganti 2 ya. Berarti yang ini jadi 2 kuadrat. Yang ini pun N-nya kita ganti dengan 2. Jadi B2. Nah, U8 ini tadi kan sama U2 ini. Tadi berapa? 8 ya. Ini berarti sama dengan 8. Berarti ini tuh kan 4A ditambah 2B sama dengan 8 ya. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Semua bagi dengan 2. Yang ini jadi 2A. Yang ini jadi B. Yang ini jadi 4. Nah, di sini kita bagi kedua ruas dengan 2 ya. Biar lebih sederhana. Jadi oleh persamaan 1 seperti ini. Kemudian kita kerjakan juga untuk N yang sama dengan 7. Ya, berarti U7 sama dengan A 7 kuadrat. N-nya kita ganti dengan 7 ya, yang ini. Yang ini kita ganti semuanya dengan 7. Ditambah B kali 7 juga. Nah, ini sama dengan yang ini. U7 itu adalah 63. Oke, berarti yang ini 7-nya 7 kuadrat jadi 49A ditambah 7B sama dengan 63. Nah, ini juga bisa disederhanain ya. Semua ruas kita bagi dengan 7. Yang ini jadi 7A ditambah B berarti yang ini 63 bagi 7 9. Nah, seperti itu ya. Terus kita lakukanlah eliminasi ya. Tadi kan persamaan terakhir yang pertama ini 2A ditambah B sama dengan 4 dan yang kedua adalah ini 7A ditambah B sama dengan 9.
Nah, kita kan pengen mencari B ya, berarti kita eliminasi yang A. Nah, kita hilangkan yang A ini ya, kita eliminasi. Coba, berarti kalau kita pengen mengeliminasi yang A, yang pertama kita kalikan dengan 7 nih, persamaan pertama kalikan 7. Berarti ini jadi 14A, 7B, 28. Begitu pula yang ini. Kita kalikan dengan 2, berarti kalau yang ini ya. Yang ini kalikan dengan 2, jadinya 14A ditambah 2B sama dengan 18. Nah, kenapa dikalikan 2? Ya biar sama ya koefisien yang A-nya. Jadi ketika dikurangi, yang A ini habis. Tuh. 7 dikurangi B, 7 dikurangi 2 jadinya 5B. 28 kurangi 18 jadinya 10. Jadilah B sama dengan 2. Nah, jadi jawabannya yang B. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Di sini dikatakan bahwa jumlah 5 suku pertama suatu deret aritmatika adalah 20. Oke, kita cerna dulu kalimat yang pertama ini ya. Jadi katanya kita punya 5 suku, U1, U2, U3, U4, dan U5. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya 20 gitu ya. Nah, pertama untuk mengerjakan soal secara ini ya, secara cepatnya adalah kita lihat patokannya di sini ya, yang tengah, yaitu si U3. Nah, kemudian karena ini adalah deret aritmatika, berarti antara suku pertama dan suku kedua itu bedanya adalah ada beda, ada B ya. Kalau ke kanan, misalnya yang ini nih, U4. Berarti U4 itu adalah U3 ditambah B. Ya, ini perbedaannya. Jadi kalau ke kanan itu ada bedanya. Kalau yang ini, yang U5, karena jaraknya 2 ke U3 ya, berarti ya U3 ditambah 2B. Nah, itu kan ya perbedaannya. Kalau ke kanan, kita tambahkan dengan B. Nah, sekarang kalau ke kiri. Yang ini, kalau ke kiri berarti ini adalah U3 dikurangi B. Ya. Nah, perbedaannya adalah kita sekarang pakai minus B. U1-nya, itu yang ini. U3 dikurangi 2B. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau ke kanan, kita pakainya plus B. Kalau ke kiri, ya dikurangi B ya. Kayak gitu ya. Nah, ini kalau dijumlahkan, katanya kan tadi suku U1, U2, U3, dan U4, U5 ini kalau dijumlahkan sama dengan 20. Nah, berarti ini juga, angka-angka ini kalau dijumlahkan, harusnya jadi 20 juga. Ya. Jadi, U3 minus 2B ditambah U3 min B ditambah U3 ditambah U3 plus B ditambah U3 plus 2B ini harus sama dengan 20. Ya gitu ya. Nah, ini bisa kita coret nih, minus 2B dengan 2B. Min B dengan B. Jadi yang tersisa adalah U3 semua ya. Yaitu ada 5 U3. Dan ini sama dengan 20. Jadi U3 sama dengan 20 bagi 5. Yaitu 4. Terus kita lihat, ingat-ingat nih. Teman-teman harus ingat rumus UN. UN itu apa? A plus N min 1 dikali B. Nah, ini rumus ini harus diingat ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita substitusikan ini nih, U3 sama dengan 4. Berarti N-nya kita ganti dengan 3 ya. Ini berarti N-nya 3, 3 kurangi 1 itu 2, jadinya 2B. Nah, sedangkan U3 sendiri itu adalah 4 ya. Jadi 4 sama dengan A ditambah 2B. Nah, jadi dari sini, dari kalimat pertama ini, kita peroleh kesimpulan bahwa A ditambah 2B ini sama dengan 4. Ya, seperti itu. Oke, untuk ini kita hapus dulu yang ini ya. Nah, selanjutnya kita cerna kalimat kedua. Jika masing-masing suku dikurangi dengan suku ketiga. Nah, oke, sampai situ dulu. Masing-masing suku kita kurangkan dengan U3. Yang ini kita kurangkan dengan U3. Berarti ya sisanya hanya min 2B. Yang ini dikurangi U3, min B. Yang ini dikurangi U3, 0. Yang ini dikurangi U3, B aja. Yang ini kurangi U3, 2B aja. Ya. Nah, ini kan katanya masing-masing suku ya dikurangi dengan U3. Nah, ini hasilnya. Ini udah dikurangi U3 semuanya ya. Terus katanya di sini hasil kali U1, U2, U4, dan U5 adalah 324. Ini kalimat kedua ya. Nah, jadi katanya kalau kita kalikan U1
dikali U2 dikali U4 dikali U5 ini sama dengan 324. Oke. Nah, U1-nya kan yang setelah dikurangi ya ini ya. Jadi ceritanya tuh dikurangi dulu U3, kemudian dikalikan suku ke-1, suku ke-2, suku ke-4 dan suku ke-5-nya. Nah, berarti yang ini yang kita kalikan nih. U1-nya min 2B, U2-nya min B, U4-nya B, dan U5-nya 2B. Ini sama dengan 324. Jadi ini hasilnya adalah, nah kalau perkalian seperti ini ya teman-teman, kita kalikan dulu aja koefisiennya. Jadi yang ini dulu, min 2, ini kan ada min 1 ya, kali min 1, jadinya 2 kan. Dikali 1, 2, dikali 2, jadinya 4. Nah, terus sekarang huruf-hurufnya. B dikali B, dikali B, dikali B. Berarti ini B pangkat 4 ya. Dan ini sama dengan 324. Nah, berarti B pangkat 4 adalah berapa? 81 berarti ya. Ya udah, berarti B-nya adalah plus minus 3 ya. Nah, berarti di sini kesimpulannya B-nya plus minus 3. Maksudnya plus minus 3 itu ya B-nya ada 2. Ada B yang sama dengan 3, ada B yang sama dengan minus 3. Nah, jadi ada 2 B-nya. Oke, kita sudah mendapatkan kesimpulan nih dari 2 kalimat di atas ya. Jadi di kalimat pertama, kita memperoleh kesimpulan bahwa A ditambah 2B sama dengan 4. Dan di kalimat kedua kita peroleh kesimpulan B-nya adalah plus minus 3. Nah, oke, misalkan kita pakai aja ya satu ya, B-nya misalkan pakai aja 3 gitu. Nah, kita substitusikan ke sini. A-nya kita mau cari, B-nya tadi kita substitusikan 3. Ya. Berarti A ditambah 6 sama dengan 4, dan berarti A-nya sama dengan minus 2 ya. Nah, jadi pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya adalah jumlah 8 suku pertama, yaitu SN berarti ya. Karena ini adalah barisan aritmatika, berarti rumusnya adalah yang ini. N/2, 2A ditambah N-1 kali beda. Nah, ini harus diingat ya. Jadi ada UN, A ditambah N-1 kali B. Nah, kalau SN ini. Dan inilah dua rumus yang harus teman-teman ingat itu ya. Kalau yang pertama itu untuk menentukan suku, kalau yang kedua ini untuk menentukan jumlah ya. Nah, karena kita ingin menentukan jumlah 8 suku pertama, berarti kita pakai SN. Yaitu kita pakai S8 ya, karena 8 suku pertama. Ya, semua N kita ganti dengan 8 di sini. Berarti ini 8 kurangi 1, 7 B. Nah, A-nya tadi udah dapat ya. Ini jadinya 4. A-nya minus 2. B-nya tadi kita pakai yang positif 3 ya. B-nya positif 3. Jadi kalau yang ini 4 min 4 ditambah 21. Atau 4 dikali 17. Atau ini sama dengan 68 ya. Nah, yang ada 68 berarti yang E ya. Nah, nanti teman-teman kalau cobain B-nya sama dengan minus 3 ya. Itu bakal dapat minus 4. Coba aja ya. Jadi ini B-nya kan ada 2, 3 sama minus 3. Nah, tadi kita cobanya yang 3. Nah, PR buat teman-teman berarti coba cari untuk B sama dengan minus 3, berapa SN-nya ya. Seperti itu. Oke, teman-teman lanjut ke soal nomor 4. Ini tentang perbandingan kuantitatif. Ingat, kalau perbandingan kuantitatif, soal cerita seperti ini berarti kita harus menganalisis dulu nih. Apakah ini perbandingan lurus atau perbandingan terbalik. Nah, gimana caranya? Kita lihat di sini. Ini apa sih kaitannya gitu ya. Di sini kan katanya ceritanya pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 24 hari. Bila dikerjakan oleh 15 orang. Nah, berarti ini antara waktu dengan orang. Mau membandingin waktu dengan pekerja. Nah, kita pakai logika aja teman-teman gini. Kalau misalnya pekerjanya ditambah, ya, pekerjanya ditambah 100 orang misalnya. Tentu saja waktu untuk mengerjakan jembatan jadi harus makin sedikit dong. Jadi waktunya berkurang, jadi makin cepat dong ngerjain jembatannya ya. Nah, berarti ini kalau yang satu ke atas, yang satu turun, berarti dia berbanding terbalik, gitu ya. Nah, cara menganalisisnya adalah seperti itu, teman-teman. Jadi,
kita lihat nih, kalau variabel pekerjanya ditambah jumlah orangnya, bagaimana dengan waktunya? Oh, ternyata kalau pekerjaannya makin banyak, justru waktu pengerjaannya jadi makin sedikit gitu ya. Nah, berarti ini berbanding terbalik. Oke, kalau berbanding terbalik, berarti kan nanti kita tinggal kayak gini. Bikin dulu perperannya ya. Oke, kita lihat dulu data-datanya. Di sini, kalau 24 hari, ini tuh dikerjakan oleh 15 orang. Ya. Nah, terus di sini ada kejadian nih. Setelah dikerjakan 12 hari, berarti sisanya sekarang 12 hari lagi ya. 12 hari masih oleh 15 orang. Nah, pekerjaan ini dihentikan selama 7 hari. Berarti 12 kurangi 7 itu 5 ya. 5 hari lagi. Nah, ini katanya harus oleh berapa orang sih biar tepat waktu gitu ya. Nah, ini ya udah tinggal masukin kedua data ini. Yang 12 hari, ini kan kaitannya dengan 15 orang. Nah, karena terbalik kita simpennya di bawah. Kalau yang berbanding lurus kita simpennya di atas gitu ya. Nah, itu bedanya ya. Dan ini 5, berarti X-nya di sini. Kemudian kita kali silang, berarti X sama dengan 15 dikali 12 dibagi 5, yaitu 36. Nah, berarti harusnya pekerja itu ada sebanyak 36. Nah, di sini tapi ditanyanya adalah tambahan pekerjanya ya. Ya udah, berarti karena kita awalnya sudah punya 15 orang, berarti ya sisanya tinggal 21 berarti ya. Jadi jawabannya yang C. Nah, tapi untuk soal seperti ini teman-teman, kita memiliki cara cepatnya nih. Cara cepat ala jadi ASN. Gimana? Nah, cara cepatnya adalah kita tinggal menggunakan, kan yang ditanya tambahan pekerja ya. Nah, tambahan pekerja itu adalah T min F min S dikali P dibagi S. Nah, cara mengingatnya adalah kena tifus gara-gara main PS. Nah, itu ya, diingat-ingat TFS, PS. T itu apa? T itu adalah total hari. Kita hapus dulu ini semua nih. Total hari itu total hari waktu untuk dibutuhkan selesai nih adalah 24 hari. Berarti masukkan 24 hari. Kemudian telah dikerjakan berapa hari? Nih, setelah dikerjakan 12 hari. Ya, berarti ini 12 hari. Dan pekerjaan dihentikan selama 7 hari. Nah, ini tuh S itu sisanya. Berarti kalau sisa itu ya 24 dikurangi 12 dikurangi 7. 5 ya. Nah, berarti S-nya sisa waktu untuk pekerjaan itu adalah 5 hari lagi. P-nya adalah pekerjanya ada berapa orang? Ada 15. Berarti ini 15 dibagi S-nya. Berarti S-nya tadi 5 ya. Nah, kayak gitu. 24 dikurangi 12 dikurangi 5, itu kan berarti 7 ya. 7 kali 15 per 5. Nah, ini bisa dicoret 3. Jadi 3 kali 7 adalah 21. Nah, ini kelebihannya rumusnya ini langsung ke jawabannya ya. Nggak perlu dikurangi tadi 36 dikurangi 15 kan kalau tadi ada pengurangan ya. Jadi langsung saja jawabannya adalah C itu ya. Silakan mau menggunakan cara cepat atau cara biasa. Tapi diusahakan kalau ada cara cepatnya mendingan pakai cara cepatnya aja ya karena kita dikejar dengan waktu ya. Nah, oke teman-teman, kita di sini sekarang di nomor 5 ya. Ini ada deret angka nih, deret huruf. Nah, untuk deret huruf kita tulis dulu nih abjadnya. Jadi nanti sebelum ujian teman-teman di kotaretan ditulis dulu aja abjadnya ya, biar nanti kepake terus. Nah, seperti ini. Kemudian kita bulat-bulatin aja nih. Di sini kan huruf Z ya yang ada ya. Nah, kita bulatin di sini Z. Kemudian huruf W, kita bulatin W. Kemudian huruf S, berarti kita bulatin. Huruf N, bulatin juga N. Dan huruf H. Nah, kita lihat nih, apa sih bedanya? Di sini ada 2 huruf nih, ya. Dibedakan oleh 2 huruf. Di sini dibedakan oleh 3 huruf. Kalau di sini dibedakan oleh 4 huruf. Kalau di sini dibedakan oleh I, J, K, L, M, berarti 5 huruf ya. Nah, berarti huruf selanjutnya harusnya dibedakan oleh 6 huruf. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ya 6 huruf. Ya, berarti yang selanjutnya adalah huruf A ya. Nah, jadi jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini soal tentang silogisme ya. Nah, jadi sebelum kita bahas soal ini, teman-teman harus mengingat 3 rumus di silogisme ya. Yang pertama, kalau kita punya P maka Q, dan di sini P, nah makanya kesimpulannya adalah Q. Kalau yang kedua, P maka Q, terus di sini adalah negasi Q,
Berarti ini kesimpulannya adalah negasi P. Oke. Dan yang ketiga, kalau P maka Q, terus di sini Q maka R. Nah, berarti ini kesimpulannya adalah P maka R. Itu ya. Nah, ini cuman 3 ini nih yang ada ya. Jadi kalau selain dari ini pasti salah ya. Tidak dapat disimpulkan jawabannya kalau selain dari 3 ini. Nah, oke, kita lihat di kalimatnya, jika seorang membeli barang dalam jumlah kecil. Aduh, ini malah jadi nyoret ya. Jadi lagi, seorang membeli barang dalam jumlah kecil. Nah, berarti ini P-nya ya. Seorang membeli dalam jumlah kecil, maka harga per item barang akan sulit lebih rendah dari harga pasar. Nah, berarti ini adalah Q-nya. Nah, berarti P maka Q. Saat ini Biro X melakukan pengadaan ATK. Namun harga per item barang tidak sulit untuk lebih rendah daripada harga pasar. Nah, berarti yang ini negasi Q ya. Nah, berarti kita pakai yang kedua ini. P maka Q, dan yang keduanya adalah negasi Q. Berarti kesimpulannya adalah negasi P. Nah, udah, berarti kita tinggal nyari negasi P-nya. Berarti harusnya seseorang membeli barang dalam jumlah tidak kecil ya. Jumlah tidak kecil. Nah, ini ada jumlah tidak kecil, jumlah kecil berarti salah ya. Jumlah tidak kecil, oke. Ini pada langganannya ini malah aneh ya. Nah, kalau jumlah banyak ini harus hati-hati teman-teman. Jumlah kecil itu negasinya bukan jumlah banyak, tapi lebih tepat jumlah tidak kecil. Jadi ini salah juga ya. Karena kita nggak tahu seberapa banyaknya ya dan seberapa kecilnya gitu. Jadi paling aman kita pilihnya yang ini, yang jumlah kecil. Maksudnya jumlah tidak kecil. Antara A ya dan B dan C. Kalau ini yang A, Biro X tidak membeli ATK. Nah, ini harusnya salah ya. Seharusnya seseorang membeli, nah, bukan tidak membeli. Nah, berarti yang benar adalah yang C. Nah, Biro X membeli ATK, betul, dalam jumlah tidak kecil. Ya, yang ini negasinya tidak kecil ya. Nah, jadi yang betul adalah yang C ya. Oke, kita lanjut teman-teman ke soal berikutnya, soal nomor 7. Pardi mempunyai 48 karung gula di tokonya dengan berat masing-masingnya sama. Jadi masing-masing karung beratnya sama ya. Katanya Pardi ini mengirim 3/8 gulanya ke toko Cilincing dan 2/5 gulanya ke toko Papaho. Oke, kita hitung ada berapa kilo gitu ya yang dikirim. Berarti ya tinggal dijumlah ya, 3/8 dan 2/5. Nah, ini yang dikirim nih. Berarti tinggal dikali silang. Berarti yang ini jadinya 15. 8 dikali 2 itu adalah 16. Dibagi dengan 8 kali 5 yaitu 40. Jadi 31/40. Nah, ini adalah total pengirimannya ya, total dikirim. Nah, terus apa lagi? Jika di toko Pardi masih tersedia 172,8 kg gula. Nah, ini sisanya ya, sisa setelah pengiriman. Kita hitung dulu nih pecahannya ya. Berarti kalau sisa itu apa? 1 dikurangi yang udah dikirim. Kayak gitu ya. Nah, ini juga sama nih. Kita kan satu ini kan 1/1 ya. Kita pakai kali silang juga nih. Berarti yang ini 40 kali 1, 40. 1 dikali minus 31 jadi min 31. 1 dikali 40, 40. Jadi yang ini 9/40. Nah, ini adalah sisanya nih. Sisanya ya. Sisanya adalah 9/40. Nah, katanya sisa itu, kan sisa itu 9/40 dikali dari total ini ya, total karung ini. Misalnya ini adalah T. Nah, sisanya tadi adalah ini, 1728. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi, kalau untuk mencari sisa itu seperti ini. Jadi, pecahannya kita kalikan dengan berat yang pertama. Kita anggap berat pertamanya itu T misalnya. Berat pertamanya T sama dengan 1728 ya, sisanya di karung seperti itu. Nah, berarti ini T sama dengan 40/9 dikali 1728. Oke, misalnya ini 40 dikali pertama 1 ya.
berarti di sini jadinya 9. 17 dikurangi 9 itu kan jadinya 8. Nah, sekarang 82 dibagi 9 itu pakainya berarti 9 ya. Jadi 81, jadi sisanya 18. Nah, 18 bagi 2 jadinya bagi 9 jadinya 2. Jadi 40 dikali 192. Ya, kemudian tinggal dikalikan, berarti 4 dikali 192 dulu aja ya. Berarti ini 8, 9 kali 4. Ini kan berarti 36, 3 ke sini kan 3 jadinya 7, 6, 8, 10 ya. Nah, ini adalah berat karungnya. Berat keseluruhan karung itu ada 7, 6, 80. Nah, pertanyaannya adalah berapa berat setiap karung, berapa berat setiap karungnya. Ya udah, berarti berat setiap karung itu adalah tinggal 7, 6, 80 dibagi banyaknya karung. Tadi adalah 48 ya. Nah, ini dapatlah jawabannya 160. Jadi jawabannya yang A ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya tentang deret ini. 1, 3, 4, 5, 16, 7. Nah, untuk deret seperti ini adalah deret jenisnya deret 2 in 1 ya. Nah, teman-teman yang belum tahu jenis-jenis deret, silakan dilihat di video materinya ya. Nah, jadi ini kan 1, 4, 16. Kemudian ada barisan yang warna hitam 3, 5, 7. Kita lihat barisan yang merah dulu. Nah, barisan yang merah ini adalah barisan rasio ya, dengan rasionya kalikan 4. Nah, berarti ini juga dikalikan 4. Berarti 64 ya. Nah, kemudian kita lihat barisan yang warna merah, yang warna hitam. Nah, kalau ini dia ditambah 2 ya, tuh. Ditambah 2. 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 7 tambah 2 juga. Berarti selanjutnya juga ini ditambah 2. Jadi 9. Ya, berarti jawabannya yang D ya, 64 dan 9. Lanjut ke soal berikutnya, ini ada tentang deret abjad. Nah, tadi ingat ya, kalau menemukan deret abjad ini langsung aja ditulis teman-teman alfabetnya ya. Nanti saat jadi pada saat ujian nanti tulis aja dulu abjadnya ya. Awal-awal langsung tulis abjad gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini A, B, C, terus E, H, M, terus U. Nah, ini deretnya seperti nggak berurutan ya, nggak beraturan. Nah, caranya kalau yang seperti ini kita ubah dulu jadi angka nih. Jadi ini semuanya kita tulis sebagai angka gitu ya. Nah, jadi di sini barisannya A itu 1, B itu 2, C itu 3, terus E itu 5, H itu 8, M itu 13, dan U itu 21 ya. Nah, ini angka-angka ini kita jadi huruf asalnya huruf kita ubah jadi angka nih. Nah, jadi bisa kita hitung dengan mudah gitu ya kalau angka. Nah, kita lihat di sini sebenarnya ini adalah deret Fibonacci nih. Ya. Nah, sama nih kalau masih belum tahu jenis-jenis deret silakan dilihat dulu materinya ya. Di sini kan Fibonacci itu adalah menjumlahkan dua suku sebelumnya. Berarti kan 1 tambah 2 jadinya 3 tuh. 2 tambah 3 jadinya 5. 3 tambah 5 jadinya 8. 5 tambah 8 jadinya 13. 8 tambah 13 jadinya 21. Berarti 13 tambah 21 ini jadinya berapa? 13 tambah 21 itu adalah 34 gitu ya. Nah, tapi di sini kan abjadnya cuma sampai 26. Nah, ini nggak apa-apa. Tinggal kita lanjutkan aja. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Nah, berarti huruf selanjutnya itu adalah huruf H ya. Berarti ini huruf H. Nah, berarti jawabannya yang B. Nanti kalau teman-teman lanjutin berarti ini 21 tambah 34 itu adalah 55. Nah, silakan 55 itu pasti huruf P ya. Dicobain teman-teman ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini soal tentang perbandingan lagi ya, perbandingan kuantitatif. Katanya di sini rasio antara X dan Y, berarti X dibagi Y, ini adalah 3/4. Kemudian jika rasio X plus 3 dengan Y plus 2, ini adalah 2/3. Nah, ditanyakan adalah nilai Y. Oke, berarti kan ini tinggal kali silang dulu ya. Udah sini berarti 4X sama dengan 3Y. Yang ini juga sama kali silang. Berarti ini 3X ditambah 9 sama dengan 2Y ditambah 4 ya.
Nah, kemudian karena kita mau nyari Y, berarti nilai X di sini harus kita ganti dengan yang X yang di sini ya. Berarti ini kan 3Y/4 ya. Nah, ini kita substitusikan ke sini. Jadi 3, X-nya kita ganti dengan 3Y/4 ditambah 9 sama dengan 2Y plus 4. Jadi yang ini 9Y/4 ditambah 9 sama dengan 2Y plus 4. Ya, berarti yang ini jadinya 9Y/4 dikurangi 2Y sama dengan yang ini, yang ada Y-nya kita pindahkan ke kiri, yang nggak ada Y-nya kita pindahkan ke kanan. Yang ini berarti 4 dikurangi 9, minus 5 ya. Nah, biar mempermudah, kita kalikan semuanya dengan 4 ya. Ini kalikan dengan 4. Kenapa nih? Biar yang ininya hilang nih, pecahannya ya. Jadi 9Y/4 dikali 4 ya. Jadi sisanya 9Y aja. Yang 2Y kali 4 jadi 8Y, minus 5 kali 4 jadi minus 20. 9Y dikurangi 8Y, jadinya Y aja. Y sama dengan minus 20. Nah, udah. Jadi dapat jawabannya adalah C ya. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini katanya X ini sama dengan berapa ya? Ya, ini kalau di Romawi ini adalah berapa, 19 ya ini ya. 10 ditambah 9. 10 tambah 9. 9 itu kalau di Romawi gini nulisnya ya. Nah, berarti ini mudah ya. Jawabannya yang D. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini ini soal tentang analogi verbal ya. Analogi. Oke, kita lihat di sini apa sih yang perbedaan antara ke-1 dan kedua nih. Di sini yang berbeda adalah huruf L dan P-nya ditukar ya. Nah, dan A-nya ini tetap. Jadi yang ditukar hanyalah L dan P. Nah, berarti ini juga sama nih, R dan N ini harus ditukar. Nah, ini malah ditukarnya jadi OA ya. Berarti ini salah nih udah pasti. Kita eliminasi. Yang ini KK ditukar jadinya tetap KK. Oke ya. Nah, tapi ini salahnya ini nih. Di sini AI tiba-tiba jadi UU. Harusnya tetap AI ya. Nah, kan ini U sama A ini nggak berubah ya, huruf yang kedua sama keempat itu. Berarti ini salah juga. Kalau ini PS, ini harusnya ditukar jadi SP, benar. AI tetap harus AI. Oke, ini simpan. Terus ini PP jadi PP, benar. Tapi ini salahnya di sini. AA harusnya tetap jadi AA ya. Ini malah jadi pipi. Berarti ini salah. Terus GL jadi LG ditukar, benar. Dan ini huruf AA tetaplah huruf AA. Oke, jadi ada dua nih sekarang kandidatnya ya, antara C atau E. Nah, di sini kalau kita lihat ketiga kalimat kata ini kan selalu hurufnya sama ya, LUPA, LUPA, LUPA. Nah, sedangkan di sini ini GLA, GLA, tapi di sini tiba-tiba jadi ada huruf K. Harusnya huruf L ya, agal kalau mau. Nah, ini berarti salah nih karena tiba-tiba ada huruf K. Kan di sini nggak ada tiba-tiba huruf yang aneh ya. Tiba-tiba tetap aja hurufnya PULA. Berarti yang benar tuh yang C. Ini konsisten nih. ISAP. Selalu semua hurufnya ISAP. Kayak gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 13. Nah, di sini soalnya adalah banyaknya bilangan genap yang terdiri dari 4 angka yang berlainan, yang disusun dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk soal seperti ini tuh jadi gini teman-teman, contohnya misalnya saya menyusun dari angka-angka ini tuh jadi gini, 6, 7, 5, 4. Nah, ini kan bilangan genap ya. Bilangan genap dan angka-angkanya berlainan. Berarti ini boleh. Nah, ini tuh ada berapa sih kita bisa membuat bilangan genap 4 digit bilangan genap yang berlainan. Bisa bikin berapa angka nih dari banyaknya angka ini. Gitu ya. Nah, kalau angkanya itu harus genap. Genap itu berarti belakangnya ini harus genap. Jadi kalau teman-teman 7, 9, 5, 3 itu ya. Nah, ini nggak bisa nih karena 3 ini bilangan ganjil ya. Jadi bukan termasuk ke dalam perhitungannya. Jadi yang kita hitung itu adalah semua bilangan genap. Dan satu lagi berlainan. Jadi walaupun genap tapi teman-teman angkanya seperti ini. Nah, ini nggak boleh. Karena ini angkanya nggak berlainan satu sama lain. 2-nya 2 kali, 4-nya 2 kali. Itu nggak boleh ya. Jadi harus berbeda angka-angkanya itu. Nah, ada berapa angka sih yang bisa kita susun dari angka-angka ini? Di sini ada berapa angka nih? 1, 2, 3, ada 6 angka ya, ada 6 buah. Ada 6 buah angka. Oke, pertama, untuk membuat bilangan genap, berarti kita tuh yang paling penting itu belakangnya, teman-teman.
belakangnya di sini harus diisi dengan angka-angka genap ya. Di sini angka genapnya ada berapa nih? Nah, di sini angka genapnya ada angka 2, angka 4, dan angka 6. Berarti ini ada sebanyak 3 buah. Nah, yang masuk ke sini, yang itu adalah banyaknya, yaitu berarti di sini 3 buahnya. Ingat 3 ini bukan angkanya ya, bukan kan angka kalau angka 3 itu udah jelas-jelas ganjil ya. Tapi di sini tuh banyaknya bilangan genap. Ada 3 kan di sini. Nah, berarti kita tulis 3. Nah, ini sekali lagi ya, ingat-ingat ya, yang ditulis di merah ini adalah banyaknya. Banyaknya angka. Ini bukan saya menulis angka 3 ya, tapi di sini banyaknya angka kan ada 3. Nah, berarti saya tulis 3. Bukan berarti angka 3 itu ganjil. Bukan berarti angka 3 itu genap. Nah, selanjutnya untuk angka-angka yang di sini ini bebas ya. Kita nggak mesti genap ya. Yang harus genap itu cuma angka yang terakhirnya aja. Nah, berarti kalau gitu ini boleh masuk semua angka di sini. Ke 6-6-nya boleh masuk. Nah, berarti banyaknya angka di sini berapa yang boleh kita isi? Apakah 6? Nah, salah ya kalau 6 ya. Banyaknya angka yang masuk ke sini itu bukan 6. Kenapa? Karena kan kita pengen angka yang berlainan ya. Sedangkan angkanya sudah dipakai 1 di sini. Sudah dipakai 1. Berarti kalau mau di sini tinggal 5 lagi. Kenapa? Karena satunya sudah dipakai oleh angka yang terakhir di sini. Jadi biar berbeda, kita nggak boleh pakai angka yang terakhir di sini. Ya berarti tinggal 5 lagi kalau gitu ya. Kalau di sini karena sudah dipakai oleh di sini dan di sini, berarti dari 6 angka, 6 buah angka, sekarang tinggal sisa 4 lagi. Karena 2-nya udah dipakai di sini. Begitu pula dengan yang di sini. Karena sudah dipakai oleh 3 angka di belakangnya, di sini 1, 2, 3. Dari 6 angka berarti sekarang sisanya 3 angka lagi. Ya, ingat ya di sini banyaknya angka ya. Yang kita pakai itu di sini banyaknya angka. Ya udah jadilah ini. Tinggal dikalikan 3 kali 4 kali 5 kali 3. 12 dikali 15. Atau ini sama dengan, nah kalau 12 itu kan 10 tambah 2 ya. Kali 15. Berarti 15 kali 10, 150. 15 kali 2 itu 30. Berarti 180 buah angka ya. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan dipahami ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jika jumlah 101 bilangan kelipatan 3 yang berurutan adalah 18, 180. Oke, jumlah kelipatan 3 berarti kan ini SN ya. SN sama dengan 2A. Ingat rumus SN itu apa? Rumus SN itu adalah N per 2 dikalikan dengan 2A ditambah N min 1 dikalikan dengan bedanya ya. Nah, di sini katanya 101 bilangan. Berarti N-nya 101 nih. Ya. Berarti semua N kita ganti dengan 101. Nah, kayak gini ya. 2A ditambah yang ini juga sama 101 dikurangi 1 berarti 100. Bedanya itu adalah ini nih, kelipatan 3 nih bedanya. Berarti bedanya kita pakai yang ini, 3. Ya, berarti ini kita pakai 3 kayak gitu ya. Dan ini katanya jumlahnya adalah ini 18180 gitu ya. Oke, tinggal kita kalikan. Yang ini berarti jadinya 101A, 2-nya kecoret. Terus kalikan lagi dengan yang ini. Berarti ini kan jadinya 101 dikali 100 dikali 3 dibagi 2 ya. Nah, berarti yang ini tinggal coret jadi 50. Jadi 101A ditambah 101 kali 150 ya. Itu kan berarti jadinya 15150 sama dengan 18180. Oke, berarti 101A ini sama dengan berapa? 3030. Oke? 3030. Nah, berarti A-nya ini sama dengan 30. Nah, udah dapat nih A-nya. Maka jumlah 3 bilangan terkecil yang pertama. Oke, berarti kan A itu kan bilangan pertamanya, 3 pertamanya 30. Karena ini kelipatan 3, berarti yang selanjutnya adalah 33. Yang selanjutnya adalah 36. Ya. Nah, ini dijumlahkan nih ketiga bilangan yang pertama ini. Ya, ini sama dengan 99. Jadi jawabannya yang E. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Indah berjalan ke arah utara sejauh 500 cm. Oke, ke utara sejauh 500 cm. Itu 5 meter ya. 5 meter. Kemudian berjalan ke barat. Ke barat ke sini 12 meter.
jarak posisi indah saat ini dari posisi awal. Oke, yang ditanya itu bukan 17 ya, jadi yang jauh 17 salah ya, bukan 5 ditambah 12, karena kalau ini kan jarak tempuh. Yang ditanyakan di sini adalah jarak posisi itu, jarak posisi awal ke posisi akhirnya di sini. Nah, berarti kita tarik garis lurus. Nah, yang ditanyakan itu adalah garis yang berwarna biru ini. Ini adalah Pitagoras ya. Nah, teman-teman harus hafal nih. Jadi di Pitagoras itu yang pertama ada 3, 4, 5 ya. Ada yang ini 5, 12, 13 dan banyak lagi gitu ya. Nah, teman-teman dengan hafalin aja kalau Pitagoras ya. Jadi yang ini jawabannya adalah yang 13. Tapi kalau mau dikotret juga boleh. Kalau dikotret ya berarti X kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Itu Pitagoras kayak gitu ya. Jadi ini kuadrat tambah ini kuadrat sama ditambah ini kuadrat itu ya. Jadi ini sama dengan 25 ditambah 144 yaitu 169. Nah, X kuadratnya ini 169. Berarti kalau X-nya aja diakarin aja, ini jadi 13 ya. Cocok ya? Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Volume sebuah bola adalah 20 cm. Berapakah volume bola lain? Oke, berarti ini ada dua volume ya. Sebut saja yang ini volume 1, yang volume bola lainnya adalah P2 gitu ya. P1 tentu saja dia punya jari-jari ya, namanya R1. Nah, kalau bola lain ini jari-jarinya adalah 3 kali dari bola yang lain tadi. Berarti ini R2-nya ini adalah 3 kali dari jari-jari yang R1 itu. Gitu ya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, cara cepatnya adalah kita melakukan perbandingan. Jadi kita bandingkan volume 1 dan volume 2. Volume 1 rumusnya adalah 4/3 Pi R1 pangkat 3. Dan volume yang kedua adalah 4/3 Pi R2 pangkat 3 berarti ya. Nah, ini bisa kita coret nih. Coret, 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 coret. Jadi R1 pangkat 3 dibagi R2 pangkat 3. Nah, R2 pangkat 3-nya adalah 3R1. Berarti ini 3R1 pangkat 3 ya. Berarti yang ini jadinya R1 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu 27. R1 pangkat 3. Berarti yang ini bisa dicoret lagi. Nah, volume satunya kan kita udah tahu 20 cm kubik. Berarti yang ini 20 P1-nya. Ini P2 sama dengan yang ini berarti. Yang atas udah kecoret jadi 1. Yang bawah 27 ya. Jadi diperolehlah P2 sama dengan 20 dikali 27. Atau ini 540 ya. Jawabannya yang D. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini A banding B ini sama dengan 37 katanya. Kemudian selisih kedua bilangan tersebut berarti A minus B sama dengan 216. Ditanyakan nilai dari B kuadrat. Nah, kalau kita ditanyakan nilai B, berarti A-nya itu harus diganti nih. Nah, yang ini A-nya kita substitusikan ke sini. Ya, berarti yang ini jadinya 216 ditambah B dibagi B sama dengan 37. Kita kali silang, berarti yang ini 216 B sama dengan 37 B. Berarti 216 sama dengan 36 B. Nah, berarti ini berapa nih? 216 dibagi 36, jadi B-nya 6 ya. Nah, nggak ada jawabannya ya, karena kan yang ditanya B kuadrat ya. Berarti B kuadrat itu adalah 6 kuadrat, yaitu 36. Jawabannya A. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini katanya jika X1 dan X2 merupakan akar-akar kuadrat. Oke, sebelumnya kita bahas dulu sedikit materinya ya. Jadi kalau kita misalkan punya persamaan kuadrat seperti ini. Nah, ini kan pasti punya akar ya. Akar itu adalah pembuat 0. Nah, biasanya akarnya disimbolkan dengan X1 dan X2 seperti ini ya. Nah, ini yang dimaksud dengan akar. Nah, akar ini ada yang menarik teman-teman. Jadi kalau kita jumlahkan akar ya, penjumlahan akar itu ternyata dia bakal sama dengan min B per A. Ya. Dan kalau kita kalikan akar-akarnya ini jadi C per A. Nah, mungkin teman-teman juga sudah pernah melihat ya yang seperti ini. Nah, di sini kita ingatkan lagi. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi kalau penjumlahannya min B per A dan kalau perkaliannya itu jadi C per A. Nah, begitu pula nanti ada lagi. Kalau mau kita, jadi kita awalnya misalnya punya akarnya alfa, beta gitu ya. Kan tadi akarnya X1, X2. Yang lainnya misalnya akarnya alfa sama beta. Nah, dari akar ini kita juga bisa membuat persamaan kuadrat.
Jadi yang ini akarnya seperti ini nanti. Persamaan kuadratnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini tuh bisa dibolak-balik teman-teman. Jadi kalau dari sini, dari akar, kita bisa tahu penjumlahan dan perkaliannya. Kalau dari sini, dari akar-akar, kita bisa memperoleh persamaan kuadratnya. Seperti itu ya. Nah, untuk yang ini, kita hitung dulu nih. Untuk persamaan kuadrat yang ini nih. Kan persamaan kuadratnya x kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 0. Berarti penjumlahan akar-akarnya adalah min B per A. B-nya di sini minus 7, A-nya di sini 1 ya. Jadi ini 7 jumlahnya. Kalau perkaliannya X1 kali X2, C per A ya. Nih, C per A. Berarti C-nya di sini adalah 10, A-nya 1. Ya, berarti 10 ya. Nah, jadi dapatlah penjumlahan dan perkaliannya seperti ini. Penjumlahannya 7, perkaliannya 10. Nah, kemudian katanya di sini gimana kalau akar-akarnya itu adalah X1 plus 1 dan X2 plus 2. Persamaan kuadratnya seperti apa? Nah, ini berarti mau menanyakan yang ini, ya. Ya udah, ini kita anggap sebagai alfa, ini anggap sebagai beta. Gitu ya. Yang pertama apa? Kita sama cari penjumlahan alfa dan betanya, sama cari perkaliannya. Oke, misalnya ini kita cari dulu alfa tambah beta. Alfanya adalah X1 plus 1 ya. Betanya adalah X2 plus 1. Jadi yang ini X1 tambah X2, yang ini 1 tambah 1, jadinya 2 ya. Sedangkan X1 tambah X2 ini adalah 7. Berarti 7 tambah 2, ya ini 9. Oke, berarti alfa tambah betanya 9 ya. Kemudian perkaliannya, alfa dikali beta. Tadi alfanya adalah X1 plus 1, betanya adalah X2 plus 1. Oke, kita kalikan X1 kali X1 jadinya X1 X2, X1 kali X2 jadinya X1 X2. Kemudian X1 kali 1 jadinya X1, 1 kali X2 jadinya X2, dan 1 kali 1 jadinya 1. Nah, ini ya. Ini juga udah dapat semuanya ya. Udah dapat. Perkaliannya adalah 10, X1 kali X2 tuh. Penjumlahannya adalah 7 tambah 1. Jadi ini 18. Nah, jadi udah dapat semua nih. Udah dapat semua. Alfa plus B-nya, alfa plus betanya adalah 9. Dan alfa kali betanya adalah 18. Jadi persamaan kuadratnya yang baru itu adalah seperti ini. X kuadrat dikurangi 9, X ditambah alfa kali betanya 18. Nah, karena kan alfa plus betanya udah ada, alfa kali betanya juga udah ada ya. Jadi jawabannya yang B ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada huruf Y ya. Terus huruf Z. Oke, ini kita bagi-bagi dulu nih karena kan ini sepertinya ada hijabnya gitu ya. Nah, ini berarti masuk ke deresan hijab ya, teman-teman. Nah, yang belum tahu jenis-jenis deret silahkan dilihat di materinya ya, di aplikasi jadi ASN. Oke, berarti di sini YZ, terus di sini ada ini AB. Nah, tapi kita lihat urutannya nih. Kalau YZ, dia kan berarti ke sini ya, YZ. Kalau BA, berarti ke sini B ke A. Terus XW nih. XW itu kan berarti ke sini, XW. Terus CD, kalau CD itu berarti C ke D. Terus UPI. UPI itu berarti dari U ke V. Terus FE, dari F ke E. Nah, berarti harusnya huruf selanjutnya itu yang ini. ST, tapi urutannya ke sini, ke kiri. Ya, jadi kanan kiri, kanan kiri. Kalau yang ini, yang sebelahnya kiri kanan, kiri kanan. Berarti kalau mau ini selanjutnya yang ini. Oke, berarti huruf selanjutnya itu adalah huruf T, terus S, terus nanti huruf G, terus huruf H gitu ya, kalau mau dilanjutin. Nah, berarti yang benar jawabannya adalah yang B, yang huruf T-nya ya. Oke, lanjut ke soal terakhir nih. Di sini ada huruf F A G, G A F, H A I, I A H. Nah, ini kan deret berhijab juga sebenarnya. Dan di tengah-tengahnya ini selalu ada huruf A. Ya. Terus kalau kita lihat di sini berurutan sebenarnya. F, Y, H, I. Nah, berarti nanti selanjutnya set di sini adalah huruf J ya. Berarti di sini J,
Terus di sini adalah huruf A pastinya ya. Nah, kalau di sini kita lihat di sini F ke G, G ke F, H ke I ke H. Berarti kalau J dia huruf selanjutnya yang ini nih, F ke G. Berarti kalau J ke K ya. Soalnya ini juga sama tuh dari H ke I. Kalau yang kedua ini tinggal diputar dari FG jadi GF gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah jak. Jawabannya yang B ya.